Baik, kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua, dan juga yang saya hormati Bapak Eka Yuda Ardianto ya, selaku dosen tamu pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan ya bersama praktisi, dalam hal ini Pak Eka Yuda, di mata kuliah pendidikan IPA SD yang insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai kuliah bersama praktisi hari ini, kita mulai bersama dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, sebelum nanti Pak Yuda ya, Pak Eka Yuda menyampaikan materi, saya akan menyampaikan CV beliau ya. CV beliau terlebih dahulu. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman? Baik, nama Eka Yuda Ardianto, SPD MPP. Beliau adalah guru di SD Negeri Suruh 1, Kabupaten Semarang ya. Nah, kalau teman-teman ada yang dari Kabupaten Semarang, nah ini satu distrik ya. Nah, ini banyak prestasi ya yang sudah beliau peroleh. Ini beberapa di antaranya ya, tapi saya hanya diberi ini teman-teman. Karena prestasi Pak Eka Yuda ini banyak sekali dan tidak hanya tingkat nasional ya, bahkan tingkat internasional. Nah, itulah mengapa Pak Eka Yuda saya hadirkan di sini khusus untuk teman-teman ya. Kayak di 2017 beliau merupakan salah satu finalis Lomba Inovasi Pembelajaran MIPA Kemdikbud. Kemudian masih di tahun yang sama, beliau adalah penerima hibah penelitian Seamo Kitab in Science. Kemudian 2018 beliau merupakan instruktur nasional PKB. Di 2019 beliau adalah trainer ya di Microsoft Master. Kemudian 2020 beliau adalah salah satu Microsoft Innovative Educator Expert ya. Kemudian di 2021 beliau adalah Google Master Trainer dan juga co-captain akun belajar.id. Nah, di tahun ini beliau berhasil lolos seleksi menjadi pengajar praktik guru penggerak angkatan 5. Nah, nanti beliau di sini akan menyampaikan tentang bagaimana ya membelajarkan IPA begitu ya untuk anak sekolah dasar ya. Nah, karena di sini kita lihat prestasi beliau banyak yang di bidang sains ya. Nah, baik teman-teman, marilah kita sambut dengan sangat meriah dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Eka Yuda dengan aplaus atau berikan reaction positif yang ada di akun Zoom kalian. Oke, monggo Pak Eka Yuda ya, waktu dan layar saya haturkan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Ika Chandra Sayakti selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kemudian yang kami hormati pula rekan-rekan mahasiswa semester berapa ini Bu Ika? Ini baru semester 2. Oh, semester 2 ya. Iya. Semester 2 jurusan PGSD ya ini. Ya, PGSD semua. Betul. Oh ya, jadi satu jurusan dengan saya ketika kuliah dulu. Nah, di sini rekan-rekan semua dipersiapkan menjadi calon guru profesional di masa depan ya, untuk mencetak generasi emas di tahun 2045. Nah, ini salah satunya nanti rekan-rekan semua yang berperan untuk mencetak generasi emas itu. Nah, untuk sekarang pada saat ini kita juga sudah beralih dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Itu salah satunya juga untuk mempersiapkan generasi emas 2045. Mohon izin untuk share screen rekan-rekan semua.
Sebentar ini. Ya, desain pembelajaran IPA SD yang asik dan menyenangkan itu seperti apa ya rekan-rekan ya? Kita akan diskusi di sini bersama untuk membahas tentang pembelajaran IPA di SD khususnya yang asik dan menyenangkan ya. Jadi sudah disampaikan oleh Bu Ika, jadi saya tidak perkenal lagi. Nah, ini kita melihat data dari hasil tes PISA di tahun 2018, yang mana untuk tes PISA ini mengukur 3 hal ya rekan-rekan semuanya. Dari kemampuan literasi membaca, kemudian ada numerasi atau matematika, dan sains. Nah, untuk Indonesia ini sendiri masih di peringkat bawah ya, peringkat ke 395 untuk sainsnya. Nah, ini menjadi PR kita bersama bagaimana kita bisa meningkatkan skor PISA ini ya sebagai salah satu acuan dari mutu pendidikan tingkat internasional. Nah, sekarang kita akan diskusi rekan-rekan semua, Mas dan Mbak mahasiswa ya. Menurut rekan-rekan semua, seperti apa pembelajaran IPA yang asik dan menyenangkan? Ini saya akan bagikan slide dunia ini ya rekan-rekan. Saya bagikan di chat, nanti silakan diisi ya. Nanti silakan Mas Janda berpartisipasi di sini untuk mengisi ini ya slide ini. Bisa saya post saja. Ya, sudah saya posting di kolom chat. Silakan Mas dan Mbak semua bisa berpartisipasi untuk kita brainstorming terlebih dahulu ya. Menurut Mas dan Mbak semua, seperti apa pembelajaran IPA yang asik dan menyenangkan ya? Ya, silakan diisi. Bisa? Saya? Ya, sudah ada yang menjawab. Pembelajaran IPA yang tidak membosankan. Ya. Yang lainnya lagi silakan. Nah, mungkin kita juga berkaca dari pengalaman kita ketika menjadi siswa ya, itu di SD maupun SMP maupun SMA ya, belajar IPA yang baik itu seperti apa menurut rekan-rekan semua. Yang masih dalam proses. Ya, saya bacakan ya, belajar IPA outing class yang terdapat permainan atau game. Ya. Tidak membosankan, tidak hanya teori ya. Nah, ini saya baca saja. Bisa belajar di luar kelas dan diberi ice breaking ya. Pembelajaran praktikum, lebih kreatif dalam penyampaian melalui media ya. Ya, saya kira cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, apa yang dapat kita manfaatkan untuk membuat pembelajaran IPA lebih asik dan menyenangkan ya? Dari segi pendekatannya atau metodenya atau medianya ya.
atau sumber pembelajarannya. Ini juga yang terakhir ya, untuk tadi. Ya, sebenarnya ini tidak ada yang salah jawabannya, semuanya bisa benar. Namun menurut rekan-rekan semua, manakah yang paling berperan untuk menciptakan pembelajaran IPA yang menyenangkan? Ya, rata-rata ini memilih media pembelajarannya. Oke. Sekarang saya akan coba komunikasi dengan Mas dan Mbak di sini ya, untuk kita diskusi ya. Coba saya panggil saja ya Bu Ika ya, ini biar cepat. Misalnya aktif semua ya, nantinya bisa diajak komunikasi semua. Iya, belum semuanya hadir. Saya urutkan dari yang atas saja nih, Mbak Fatma Hidayah. Lalu Mbak Fatma bisa mendengar suara saya? Mbak Fatma? Oke, tidak ada tanggapan ya. Mas Teguh Prianto, lalu Mas Teguh. Bisa open mic, Mas Teguh? Ya, pertanyaannya sama seperti tadi. Ya, menurut Mas Teguh Prianto, pembelajaran IPA yang asik dan menyenangkan itu seperti apa, Mas Teguh? Ya, menurut saya sih, Pak. Ya, monggo Mas. Ya, diperbanyak prakteknya aja, Pak. Jadi di teorinya cukup sedikit, tapi prakteknya dibanyakin gitu, agar semua ini bisa paham. Ya, ya, bagus Mas Teguh. Terima kasih Mas Teguh. Sama-sama, Pak. Ya, kemudian ini sudah open mic, Mbak Fatma Hidayah mau berpendapat, monggo. Itu Mbak Fatma. Nanti yang menjawab ini dapat nilai plus ya Bu Ika ya. Ya, yang tidak hadir nanti dapat konsekuensi ini. Oh, ya. Ada nilai keaktifan ini dari Bu Ika ini. Ya. Monggo, atau yang lainnya bisa raise hand kalau ingin langsung berpendapat, tidak usah saya tunjuk ya. Oke, silakan teman-teman. Ini mumpung ada ahlinya ya, karena mencari jadwal beliau itu susah sekali karena kesibukan beliau, jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Ini tadi saya juga ditelepon suruh ngisi itu Bintek IKM itu minggu depan nanti. Ya silakan. Ya satu lagi yuk, siapa? Mesen. Langsung open mic, silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Ya silakan Mbak Anissa Fitri, monggo Mbak Anissa. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin menjawab. Pendapat saya untuk pembelajaran IPA yang lebih menarik adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran sendiri. Seperti diketahui bahwa sekarang ini kita sedang memasuki era digital, serba digital. Nah, penting sekali bahwa media sosial sekarang sangat sepertinya masih kurang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, lebih dominan untuk misalnya mengakses seperti Instagram, untuk mengakses Facebook misalnya, lebih ditekankan pada postingan-postingan daripada untuk pemanfaatan media belajar sendiri. Nah, untuk pembelajaran yang menarik, mungkin boleh dibuat seperti semacam video pembelajaran, di mana sebagai guru mungkin dapat memberikan atau membuat video pembelajaran, kemudian ditambahkan animasi, musik, efek yang menarik, kemudian dimasukkan ke dalam platform YouTube. Selain untuk media pembelajaran sendiri, juga dapat untuk memberikan semacam fee atau bukan fee, dengan banyak yang melihat nanti akan memberikan keuntungan tersendiri bagi para guru yang membuat. Mungkin banyak yang subscribe, banyak yang like, banyak yang melihat. Itu akan memberikan kesan tersendiri begitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Anissa, tutup sama Mbak Anissa ya. Iya, Pak. Oh, ini 3 partisipan paling aktif akan memperoleh door prize dari Bu Ika nih ya. Ini dapat pulsa atau apa tahu ya. Surprise nanti dari Bu Ika ya. Ya, terima kasih tadi Mas Teguh dan Anissa sudah berpendapat mengenai pembelajaran IPA yang menyenangkan ya. Tidak ada yang salah, semuanya benar ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ya, untuk pembelajaran IPA yang menyenangkan itu tentu saja harus berpusat pada siswa ya, artinya siswa yang aktif. Kemudian juga kegiatannya juga menyenangkan, kalau bisa juga menantang ya, dan kontekstual, artinya kontekstual itu berkaitan dengan kehidupan sehari siswa tersebut. Nah, ini kita lihat dari kerucut pengalaman belajar yang dicetuskan oleh Edgar Dale, bahwasanya yang diingat dari membaca itu hanya 10%. Kemudian dari apa yang kita dengarkan, itu yang diingat hanya 20%. Kemudian dari melihat gambar, diagram, melihat video, melihat demonstrasi, ini tingkat daya ingatnya hanya 30%, ini sudah diteliti ya. Kemudian ketika terlibat aktif dalam diskusi, itu bisa mencapai 50%. Kemudian ketika presentasi atau menyajikan, itu 70%. Dan yang paling tinggi adalah ketika mereka bermain peran, kemudian melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Ini tingkatannya 90% ya, jadi learning by doing ini tingkatnya lebih tinggi. Nah, dari apa yang sudah disampaikan rekan-rekan tadi, itu sudah mengarah ke sini ya. Ada yang melihat video, namun kalau melihat video, ini daya ingat siswa hanya 30%. Maka untuk lebih meningkatkan lagi, nanti bisa ditambahkan metode diskusi ya, kemudian ada penugasannya, ada praktiknya ya, tergantung materinya nanti apa. Nah, dan kalau bisa ini juga sampai mengerjakan hal yang nyata ya. Jadi akan lebih mudah diingat manakala dibandingkan dengan ini ya. Ini sekedar membaca, mendengarkan, atau sekedar melihat gambar, video, dan demonstrasi. Jadi harapannya nanti bisa sampai ke tahap yang paling tinggi nih ya rekan-rekan. Nah, untuk strateginya tadi dengan semua bisa menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita mana ada discovery learning, kemudian ada inquiry learning ya. Ini juga ada yang STEM juga, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi menggabungkan beberapa aspek di sini. Kemudian ada problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Ada project based learning, pembelajaran berbasis proyek ya. Dan lain-lain, banyak sekali pendekatan IPA ya. Untuk metode ini juga menggunakan metode pembelajaran yang variatif, bisa berupa penugasan, praktikum, diskusi, tadi juga ada yang juga, menyebutkan permainan juga ya. Jadi lebih menantang ya dibandingkan hanya sekedar ceramah ataupun melihat video. Untuk medianya juga bisa menggunakan media yang kontekstual dan inovatif, bisa berupa alat peraga, gambar, model 3D, kit IPA ya. Model 3D sekarang kita mengenal ada teknologi yang namanya augmented reality ya. Itu bisa kita gunakan, ataupun yang virtual reality itu juga bisa. Jadi hal yang bersifat abstrak itu nanti bisa kita realkan, bisa kita nyatakan dengan model 3D yang dengan augmented reality maupun virtual reality. Kemudian ada kit IPA. Nah, ini ketika di sekolah itu biasanya guru jarang menggunakan kit IPA ya. Nah, bagaimana siswa bisa paham tentang sifat-sifat magnet kalau mereka tidak langsung mencoba. Nah, ini kalau di sekolah saya sudah saya manfaatkan kit IPA ya, untuk pembelajaran IPA yang menyenangkan. Jadi mereka bisa paham tentang misalnya sifat-sifat magnet tadi untuk percobaan listrik ya.
seri dan paralel itu kan lebih menarik dibandingkan hanya menggunakan gambar atau menonton video saja. Dan juga menggunakan multimedia ya. Tadi sudah disebutkan ada video pembelajaran, mungkin ada yang ahli dalam membuat aplikasi Android ya, ada yang bentuk presentasi. Nah itu monggo, nanti ini alternatif media yang bisa digunakan. Nah strategi yang berikutnya, kenali potensi yang ada di lingkungan sekitar kita sebagai sumber belajar ya. Tadi juga saya sebutkan sumber belajar. Sumber belajar itu yang kita ada di lingkungan sekitar kita ya. Misalnya kita mengenalkan tentang bentuk-bentuk daun, maka itu kita bisa meminta siswa untuk membawanya dari rumahnya. Kalau di desa itu agak mudah, tapi kalau di kota biasanya kesulitan ya. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang kontekstual. Nah ini yang utama itu adalah kontekstual, berkaitan dengan kehidupan nyata siswa dan menyenangkan tentu saja ya. Yang selanjutnya, guru juga sebagai fasilitator dan motivator pembelajaran. Nah ini penting sekali, apalagi dengan adanya kurikulum merdeka saat ini, guru dituntut untuk bisa menjadi fasilitator dan motivator ya. Ini kurikulum merdeka ini filosofinya kita memakai filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Ing Arsa Suntulodo, Ing Madya Mahangkarsa, dan Tutpuri Handayani. Maka itu kita harus pahami terlebih dahulu filosofinya agar nanti kita bisa mengajar untuk pembelajaran IPA yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, berikan ruang bagi peserta didik untuk belajar dan bereksplorasi. Jadi kita berikan kebebasan ya, namanya saja merdeka belajar ya, rekan-rekan semuanya. Maka kita memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk belajar dengan cara mereka ya, bahkan dengan potensi yang mereka miliki. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu kita tidak boleh istilahnya menyamakan pembelajaran. Nanti ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi itu sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik ya. Jadi di awal pembelajaran itu kita harus melaksanakan yang namanya tes asesmen diagnostik untuk menganalisis potensi yang dimiliki siswa. Jadi nanti untuk pembelajarannya juga berdiferensiasi sesuai potensi yang dimiliki siswa. Yang kelima, nah ini juga sesuai dengan konsep kurikulum merdeka sekarang, bahwa belajar itu bukan sekedar untuk mencari nilai saja ya rekan-rekan semua ya, tetapi belajar untuk memberikan pengalaman yang bermakna, nah ini ya, bagi peserta didik untuk kehidupannya di masa mendatang ya. Jadi tidak hanya sekedar mengejar nilai saja, ini paradigma ini harus kita hilangkan, tetapi kita lebih menekankan pada proses pembelajarannya ya. Di kurikulum merdeka juga seperti itu. Jadi untuk penilaian proses pembelajaran itu lebih banyak dibandingkan hasilnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan diskusi santai saja ya, bagaimana menciptakan pembelajaran IPA yang menarik, asik, dan menyenangkan ya. Nanti kita diskusi saja. Tapi diskusinya. Saya kembalikan ke Bu Ika sebagai moderatornya. Oke, baik, terima kasih Pak Eka juga atas pemaparan yang luar biasa. Ya teman-teman, silahkan jika ada pertanyaan boleh langsung raise hand ya. Jadi kita diskusi, nanti Pak Yuda akan menyampaikan lebih banyak melalui sharing ya, karena pengalaman beliau yang sudah sangat banyak sekali. Jadi silahkan teman-teman bisa raise hand atau bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Ya, silahkan. Silakan. Mas dan kalau ada pertanyaan ya. Kebetulan saya juga pernah mengajar di daerah 3T Bu Ika, di Aceh Besar dulu. Di Aceh ya dulu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan media digital itu belum tentu tepat di sana ya, karena listrik saja juga jarang di sana. Betul. Oke, ini sudah ada yang raise hand, Mbak Anggun. Ya, silahkan langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan Mbak Anggun. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak
Pak Eka Yuda dan Bu Ika yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya Pak, untuk tes dalam peningkatan minat bakat itu prosedurnya bagaimana ya Pak? Bisa dijelaskan lebih detail? Ya. Untuk tes asesmen yang peningkatan minat bakat itu kita namanya asesmen diagnostik. Jadi di awal ya, tesnya di awal. Kalau di kurikulum Merdeka itu bentuknya literasi dan numerasi ya. Seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya di kelas 5 pada ANBK, asesmen nasional. Itu juga fokusnya pada literasi dan numerasi karena memang yang diukur untuk mutu pendidikan itu dua hal itu ya, di level nasional maupun internasional. Nah, kami kebetulan juga sudah dibantu dengan adanya platform Merdeka Mengajar yang kami miliki di kementerian itu sudah disediakan. Coba saya tunjukkan ya untuk aplikasinya. Ini hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu guru yang mempunyai akun belajar ya. Nah, di sana sudah disediakan contoh-contoh soal asesmen diagnostik. Nah, nanti ketika misalnya kok rekan-rekan semua ingin mendapatkan soal tersebut bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru ya. Nah, di sebentar belum muncul ya. Saya share dulu. Nah, ini adalah aplikasi dari Kemendikbud yang digunakan oleh para guru untuk mendukung kurikulum Merdeka. Di sini sudah disediakan namanya asesmen murid. Jadi di kurikulum Merdeka ini nanti dibagi menjadi beberapa fase ya. Fase A untuk kelas 1-2, ini berdasarkan usia ya. Kemudian fase B untuk kelas 3-4, fase C untuk kelas 5-6, fase D kelas 7-9, fase E kelas 10, dan fase F itu kelas 11-12. Nah, ketika kita mau melaksanakan pembelajaran di awal ya, di awal pembelajaran itu kita harus melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik yang gunanya nanti bisa untuk memetakan kompetensi siswa. Di sini utamanya adalah literasi dan numerasi ya. Misalnya kita pilih literasi. Nah, kalau di kelas 1 biasanya kan itu ya, kemampuan membacanya siswa belum cukup ya untuk bisa memahami kalimat. Nah, ini kita bisa menggunakan asesmen ini. Misalnya kita pilih ini ya, teks, ada dua pilihan, sastra dan informasi. Kita pilih yang informasi. Ada 10 soal ya. Jadi ini sudah enak kita disediakan. Untuk bentuk soalnya juga bervariasi, tidak hanya pilihan ganda ya. Ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, pencocokan, dan uraian. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengukur kompetensi siswa. Bisa secara online ataupun offline ya. Ini kita sesuaikan saja. Misalnya di sekolah kota nggak masalah kalau online ya. Kalau di desa ini kita offline saja, dicetak gitu ya. Nah, nanti ada teksnya, siswa menjawab pertanyaannya. Kemudian setelah selesai nanti bisa kita petakan. Kalau online ini bisa langsung muncul kategorinya ya, mampu atau tidak mampu gitu. Tapi kalau offline kita berarti untuk menganalisisnya harus secara manual ya. Coba ini. Nah, ini kalau offline agak repot nanti. Kalau yang online itu bisa langsung terpetakan ini siswa ini dalam kategori mampu atau sudah cukup mampu atau cakap itu ya. Pemetaannya. Nah, ini misalnya nanti rekan-rekan kok ingin mencoba asesmen ini ya, silakan hubungi Bapak Ibu guru yang mungkin kenal ya. Pasti bisa mengakses ini kalau sudah punya akun belajar tadi. Misalnya harus punya akun belajar untuk bisa mengakses ini. Demikian Mbak, siapa tadi yang tanya? Anggun tadi. Mbak Anggun ya, iya Mbak Anggun. Bisa berarti itu dilakukan setiap masing-masing mahasiswa mandiri gitu ya Pak? Begitu ya Pak? Ya, ini secara mandiri ya. Nanti jadi siswa itu kan mengerjakan ini, kita bisa memetakan hasilnya Mbak, setelah mereka mengerjakan.
Sehingga nanti kita bisa menerapkan ini, yang namanya tadi ya saya sampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya setiap siswa itu beda-beda cara belajarnya, ya. Tidak harus kita samakan. Begitu Mbak Anggunnya. Terima kasih banyak Pak, sangat jelas. Ya. Selanjutnya ada Mbak Anissa Fitri. Anissa Fitri ya, Mbak. silakan Mbak Anissa Fitri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak Eka Yuda terkait apakah pembelajaran IPA yang saat ini dilaksanakan sudah menarik dan apakah sudah optimal? Jika belum, faktor apakah yang mempengaruhi ketidakoptimalan pembelajaran IPA yang tidak menarik? Kemudian saya izin bertanya lagi Pak, terkait dari pengalaman Yuda yang sempat mengajar di daerah terpencil seperti di Aceh, bagaimana cara untuk menerapkan pembelajaran IPA di daerah 3T yang tidak bisa atau masih sulit untuk mendapatkan akses layanan listrik dan menggunakan teknologi sendiri. Penerapan apa yang Bapak gunakan untuk membuat pembelajaran IPA tersebut menjadi lebih efektif? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lihatnya secara nasional ya Mbak Anissa ya, berdasarkan data yang saya dapatkan dari tes PISA tadi ya. Bahwasanya untuk kita di Indonesia itu IPA itu masih dalam peringkat rendah ya Mbak. Di negara ini masih peringkat 395 ya, 390. Nah, artinya maka ini kalau kita tarik kesimpulan pembelajaran IPA saat ini memang belum menarik dan menyenangkan. Faktornya banyak faktor ya. Contohnya misalnya guru belum tadi melaksanakan pembelajaran secara praktik, ini tidak dipungkiri, terutama guru-guru yang monsewu ya, yang agak sepuh-sepuh. Nah, itu mereka yang penting saya ngajar udah materinya tersampaikan, bocah mudeng. Itu kalau di tempat saya seperti itu ya. Nah ini maka ini perlu diubah mindsetnya, khususnya bagi rekan-rekan semua ini yang masih muda-muda. Mudah-mudahan nanti ke depan itu bisa meningkatkan pembelajaran IPA dengan berbagai cara tadi ya. Bisa dengan melalui pendekatannya, kemudian tadi metodenya, medianya ya. Mbak Anissa tadi mencontohkan video pembelajaran, itu contoh yang bagus Mbak Anissa, tapi nanti ya perlu ditindaklanjuti. Selain menggunakan video, nah maka berikan kesempatan siswa untuk bisa bereksplorasi sesuai dengan bakat dan minatnya tadi. Ini saya tunjukkan untuk video pembelajaran pemanfaatan TIK dalam pembelajaran ya, dalam dimensi pembelajaran abad 21 ya. Kebetulan ini saya juga sedang ada pelatihan tentang dimensi pembelajaran abad 21. Ini ada rubriknya ya sebenarnya. Ya, ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan TIK, ini ada rubriknya dari tingkat 1 sampai yang tertinggi. Ya, ketika peserta didik tidak punya kesempatan untuk menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran, maka ini tingkatannya atau kodenya 1. Maka misalnya tadi Mbak Anissa mencontohkan gurunya saja yang memanfaatkan, ini masih dalam kode yang 1. Kemudian kalau peserta didik menggunakan TIK untuk belajar dan melatih keterampilan dasar dalam konstruksi pengetahuannya. Nah, ini dalam mereka tidak konstruksi pengetahuan, maka ini poinnya 2. Jadi mereka menggunakan TIK untuk belajar ya, untuk melatih keterampilannya saja, misalnya menggunakan PowerPoint ya. Tetapi mereka tidak menggunakan untuk konstruksi pengetahuan, cuma untuk meningkatkan keterampilannya saja. Yang ketiga, peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan. Nah, misalnya ini peserta didik mencari berbagai sumber di Google gitu ya. Ini juga termasuk dalam konstruksi pengetahuan. Namun mereka masih dapat mengonstruksi pengetahuan tanpa menggunakan TIK. Contohnya, dia mengenal bentuk paruh burung. Itu kan tidak harus menggunakan TIK, kan bisa ya. Artinya mencari sumber di buku, di
kemudian tadi ikat di konstruksi pengelolaan, namun ini tidak menciptakan. Jadi untuk penggunaan yang terakhir tinggi itu sampai yaitu pengguna yang di luar kegiatan pembelajarannya, presentasinya ditujukan kepada pihak luar ya. Oke. Halo, sepertinya putus-putus ya. Misalnya minim sarana prasarana, ya kita harus mengenali tadi ya, mengenali lingkungan kita, punya potensi apa ya. Nah, ini karena lingkungan itu bisa kita gunakan sebagai sumber belajar juga ya. Artinya kalau memang daerahnya itu banyak tanamannya, kemudian banyak hewan-hewannya, ya, itu bisa kita gunakan. Namun untuk misalnya materi-materi tertentu yang bersifat abstrak, misalnya tentang tata surya, itu kita bisa siasati dengan menggunakan media gambar ya. Kalau tidak ada listrik ya kita gunakan gambar ataupun buku ya. Kalau buku kan tentu ada ya. Itu ya. Jadi strateginya kita lihat potensi yang ada di lingkungan sekitar itu. Tidak harus kita paksakan menggunakan TIK. Kalau di daerah tersebut sinyal dan listrik aja masih susah gitu. Ini masih terjadi di daerah 3T ya rekan-rekan semuanya. Jadi jangan bayangkan kita yang di Jawa ini mudah sekali mendapatkan listrik sinyal. Nah, di sana itu susah ya. Saya pernah mengalami di Aceh besar dulu. Di sana ya listrik aja kadang itu apa istilahnya pemadaman bergilir ya, gantian karena masih pakai diesel gitu ya. Maka kita bersyukur bisa menikmati fasilitas yang lengkap di Pulau Jawa ini. Mungkin begitu Bu Ika untuk jawaban dari saya. Iya, siap. Mbak Anissa itu ada feedback, teman-teman? Mbak Anissa juga ada feedback tidak? Nah, ini tadi yang ya sekaligus nih ya, kalau misalnya gambar nah ini maka kita kaitkan dengan tadi praktek ya, kemudian diskusi, nah ini agar nanti tingkat pemahaman siswanya lebih tinggi daripada hanya sekedar melihat gambar saja ya. Begitu. Misalnya tadi praktek mencangkok ya, siswa harus langsung praktek mencangkok ya, jangan hanya sekedar teori saja ya. Begitu ya Mbak Anissa ya. Ya, Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya lagi, misalnya nanti suatu saat ada kurikulum yang mengharuskan bahwa semua daerah atau wilayah di Indonesia ini mengharuskan untuk memanfaatkan media digital, khususnya untuk pembelajaran. Apakah nanti daerah seperti 3T tadi masih sulit dan masih belum bisa untuk menggunakan media pembelajaran digital? Apakah harus mengikuti peraturan pemerintah atau masih melihat lingkungan sekitar? Jadi tidak memaksakan seperti itu Pak. Bagaimana? Ya, kalau ini tentu saja nanti juga ada dukungan dari pemerintah ya. Misalnya mereka membuat suatu kebijakan, tentu saja kan tidak serta-merta langsung dipukul rata harus sama ya. Artinya kan nanti bertahap. Nah, mungkin saja nanti di daerah 3T itu sudah disediakan listrik yang memadai, kemudian apa namanya ada internet juga ya, dengan satelit itu kan sudah bisa menjangkau di daerah 3T. Nah itu maka kita sesuaikan saja dengan kondisi nanti di lingkungan masing-masing ya Mbak Anissa ya. Misalnya sudah ada listrik ya kita bisa menggunakan media digital. Namun kalau belum ada ya itu tadi alternatifnya kita bisa menggunakan lingkungan sekitar kita sebagai sumber belajarnya. Begitu ya Mbak Anissa ya. Jadi itu fleksibel saja Mbak, nanti kita lihat potensi yang ada di lingkungan itu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Ya, memang dalam dimensi dalam ini ya kurikulum Merdeka salah satunya kan ada digitalisasi sekolah ya. Bu Ika kan pernah ikut fasilitator sekolah penggerak ya Bu Ika. Itu memang jadi dilema ketika di daerah 3T tadi karena sarana dan prasarannya belum cukup memadai ya. Maka ini nanti dari pemerintah peran serta dari masyarakat juga mungkin ya
Jadi untuk pendidikan ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah juga ya, tapi juga dari masyarakatnya. Di desa yang daerah 3T kan juga sekarang sudah disediakan itu fasilitas internet satelit itu ya, itu sudah ada di daerah 3T sudah ada. Artinya nanti bisa menjangkau daerah yang tadi terluar, tertinggal dan terdepan itu. Kemudian dari swasta juga di daerah Kalimantan itu bahkan sudah banyak pihak swasta yang terlibat. Saya di PT-PT yang kelapa sawit itu ya, itu juga banyak yang terlibat dalam pendidikan. Teman saya ada yang di daerah Kalimantan itu bekerja di sekolah miliknya PT itu ya. Nah, itu bisa memfasilitasi untuk kebutuhan tadi TIK tadi. Kebetulan saya kan pernah ikut beberapa event di tingkat nasional, jadi saya bisa sharing-sharing pengalaman dengan teman-teman guru di luar Jawa ya. Di Papua juga ada ya. Kemudian di Aceh, di Kalimantan, di NTT seperti apa kondisinya, jadi saya bisa paham kondisi pendidikan di daerah mereka. Karena memang saya itu dulu pengennya itu punya pengalaman paling tidak ya keluar Jawa dulu, biar tahu kondisi pendidikan di sana itu seperti apa. Nah, ikut namanya dulu program SM3T ya, sekarang sudah nggak ada ya. Sarjana mengajar di daerah terdepan terluar tertinggal. Sekarang ini programnya Kampus Merdeka ya, WIKA ya, tapi masih di lingkup Jawa ya, Kampus Merdeka. Iya, ada kampus mengajar juga ini untuk kampus mengajar juga ya. Dan juga untuk UMS ini ada ini apa namanya PLT terintegrasi, jadi PLT-nya bisa milih di luar Jawa atau luar negeri. Gitu. Oh gitu, iya ya. Ya itu tentu saja nanti untuk membekali ya, membekali rekan-rekan semua ketika nanti sudah terjun langsung di dunia pendidikan ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya ini mumpung masih jadi mahasiswa. Nah, silahkan kalau ada kesempatan ikut saja. Misalnya ada PKM, ya ikut saja. Karena apa nanti di dunia pendidikan untuk guru yang ASN atau PNS itu keterampilan dalam penulisan ilmiah ya, publikasi ilmiah itu juga dituntut bisa harus menulis ya, karena untuk syarat kenaikan pangkat juga. Jadi manfaatkan ini mumpung belajar di kampus ya. Kemudian apa berorganisasi itu juga penting sekali ya rekan-rekan ya. Saya dulu ketika mahasiswa juga aktif berorganisasi di BEM, di HIMA ya, di jurnalistik, pramuka ini juga penting. Kalau di SD pramuka itu juga penting Bu Ika, nanti rekan-rekan harus bisa mengajar pramuka ini ya. Jangan kaget kalau di SD tidak bisa mengajar pramuka ya, nanti gimana ini? Karena itu ekstrakurikuler wajib pramuka ya. Ya, ini ada pramuka sama HW kalau di Muhammadiyah. Ya, di Muhammadiyah ada HW ya, Waton. Pramuka juga di apa ada? Juga ikut ya, sudah ikut KMD kan kalau ya. Ya, ikut nanti pas di semester 6 kalau tidak salah. Ya, ketika menjelang PPL biasanya. Ini masih ada satu pertanyaan di chat ya, mungkin bisa di apa? Oke, saya baca Bu Ika. Oh, ya. Chatnya hilang Bu, karena tadi saya keluar. Dibacakan Bu. Ya. Ini dari Fatma Hidayah, izin bertanya, bagaimana mengadakan tim edukasi mata pelajaran IPA untuk pembelajaran online? Apakah kita harus menguasai aplikasi tertentu untuk membuat permainan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah membuat game online edukasi mata pelajaran IPA? Kemudian kalau sudah pernah, apa tips dan contohnya begitu? Oh ya. Untuk game edukasi ini rekan-rekan tidak harus pandai membuat softwarenya ya. Kalau bisa itu lebih bagus ya. Namun ini sudah disediakan oleh pemerintah kita untuk contoh-contoh game edukasi. Nah, kita punya yang namanya rumah belajar mereka sebagai sumber belajar terbuka. Saya share screen ya. Itu bisa rekan-rekan manfaatkan untuk sumber belajar rekan-rekan. Namanya rumah belajar ya. Bisa di Play Store ataupun pakai web. Rumah belajar.kemdikbud. Alamatnya ini ya, portal rumah belajar. Nah, ini salah satu sumber belajar dari pemerintah yang bisa kita gunakan. Di sini banyak tersedia
media-media pembelajaran dari video pembelajaran, kemudian ada augmented reality ya, ada game edukasi juga. Jadi tidak harus pandai kita membuat, cuma kita harus bisa memilih dan memilah tadi. Artinya kita bisa menggunakan sumber-sumber yang sudah ada. Selain belajar.kemdikbud.go.id atau portal rumah belajar, dari Kemdikbud juga punya ini contoh-contoh aplikasi mobile di M-Edukasi. Nanti alamatnya saya share saja di slide saya, nanti lewat Wika ya saya share ya. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi pembelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Nah, ini konten mobile, ini diunduh gratis ya rekan-rekan semua. Nanti tinggal difilter saja untuk SD kelas berapa gitu ya. Ini bisa diinstal di HP Android kita. Dan ini setiap tahun ada lombanya ini ya, untuk lomba membuat media pembelajaran dengan mobile learning ini. Hadiahnya cukup banyak kalau rekan-rekan berminat. Ini ada jenisnya augmented reality atau virtual laboratorium ya. Misalnya kok belum ada labnya, ini bisa menggunakan virtual lab nih ya. Nah, contoh virtual labnya, nah ini nanti disesuaikan dengan, nah misalnya tentang uji karbohidrat, ini ada ya, bisa kita gunakan. Tapi kalau saran saya, selama kita masih bisa melaksanakan secara dunia nyata, itu lebih bagus ya. Artinya nanti siswa itu akan memiliki pengalaman yang bermakna. Ini hanya sifatnya membantu saja media TK ya. Karena apa, nanti mereka kan akan menerapkannya langsung di dunia nyata ya, tidak di dunia virtual. Nah, misalnya tentang fotosintesis juga ada. Nah, kemudian tadi untuk pernah membuat atau belum, kalau saya terus terang ya ini cukup memanfaatkan saja ya. Kalau sampai tahap membuat tuh ya yang sederhana saja, mungkin pakai PowerPoint, kemudian saya convert menjadi aplikasi ya, atau menggunakan SAC itu pernah mendengar ya, Smart Ad Creator itu juga mudah sekali membuatnya. Itu bisa membuat seperti PowerPoint itu yang buatnya mudah sekali. SAC namanya, nanti silakan diunduh, atau ada lagi Articulate Storyline, itu juga bisa kita manfaatkan untuk membuat aplikasi mobile ya. Yang buatnya yang sederhana-sederhana saja, yang sampai tahap rumit itu belum saya ya. Saya ikut lomba ini belum pernah. Sebatas untuk kebutuhan pribadi untuk pembelajaran. Nah, kalau misalnya ingin cari referensinya di sini ya, di edukasi ini, nanti silakan, banyak sekali referensi aplikasi mobile yang bisa kita manfaatkan. Ada e-comic juga ya. Bisa kita gunakan secara gratis rekan-rekan. Kalau misalnya ada mau menggunakan media digital, di sini bisa. Tidak harus membuat ya. Kalau bisa membuat sendiri lebih bagus, tapi kalau belum bisa cukup memanfaatkan saja itu sudah bagus. Itu Bu Ika. Oke, baik. Wah, luar biasa ini dapat bocoran ya teman-teman sumber-sumbernya. Nah, ini nanti terkait tugas akhir Pak Eka juga mereka diminta untuk membuat media gitu. Oh, gitu. Ada ya, tugasnya. Ini sudah ada banyak referensi ya yang diberikan. Nanti teman-teman silahkan untuk meng-ATM ya. Mengamati, meniru dan memodifikasi gitu. Oke, baik. Oke, ini sudah tidak ada pertanyaan. Saya rasa cukup, mungkin ada closing statement dulu dari Pak Eka Yuda. Oke, ya terima kasih Bu Ika. Bentar, saya stop sharing dulu. Jadi begini ya rekan-rekan, ketika rekan-rekan ingin belajarkan IPA, itu jangan khawatir, artinya begini. Ketika tidak ada TIK pun, pembelajaran itu bisa kita ciptakan dengan menyenangkan, dengan melihat tadi kondisi yang ada atau potensi yang ada di lingkungan sekitar ya. Artinya jangan terlalu memaksakan harus, wah sekarang eranya digital, maka saya harus menggunakan media digital, itu tidak ya. Justru dengan pembelajaran yang kita ciptakan dengan memperhatikan lingkungan sekitar, itu kan lebih dekat dengan siswa ya. Artinya nanti itu bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna.
Nah, kemudian ciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sontuodo, Ing Madya Mangunkarso, Topuri Handayani. Kita sebagai guru harus bisa memberikan motivasi dan memfasilitasi. Jadi jangan gurunya saja yang banyak ngomongnya. Nah, sekarang itu lebih enak kalau kita memang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, itu siswa yang aktif. Kita hanya memberikan penguatan di akhir nanti ya, penguatan dan memberikan umpan balik atau feedback. Mungkin begitu saja Bu Ika, ya saya berdoa semoga rekan-rekan semua nanti menjadi calon-calon guru profesional di masa mendatang. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Eka Yuda ya teman-teman. Jadi tadi pesannya, ketika membelajarkan IPA, yang pertama harus berpusat pada peserta didik gitu ya, pada siswa. Kemudian kita sebagai guru harus menjadi fasilitator ya, yang dapat memanfaatkan potensi ya, potensi yang ada di sekitar kita untuk menjadi sumber belajar peserta didik kita. Gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit video, sedikit-sedikit gitu ya. Nah itu teman-teman dapat memanfaatkannya. Nah baik, terima kasih sekali ya Pak Eka Yuda. Sebelum kita akhiri ya untuk sesi sharing ini, izinkan saya untuk menyerahkan sertifikat ya secara simbolis gitu ya. Nanti kemudian kita tutup mungkin dengan foto bersama ya. Nah ini semoga berkenan ya untuk menerima ya Pak Eka Yuda. Nah ini ada kenang-kenangan dari Prodi PGSD, penghargaan